Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video analisa untuk gold ya guys ya. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Agustus ya guys kalau saya tidak salah tahun 2025. Nah, sebelum itu saya ingin seperti biasa ya guys ya, saya ingin ngoceh-ngoceh dikit saja, barangkali nanti ada manfaatnya. Dan kalau mungkin kalian pengen langsung ke analisanya, kalian bisa langsung saja skip-skip ke depan ke bagian nanti analisa saya untuk kemungkinan apa yang terjadi di hari ini ya guys ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa apa ya guys ya, saya di sini juga masih belajar ya. Saya juga hanya menyampaikan apa yang saya punya ya teman-teman, yaitu di ilmu BPMA. Itu pun saya juga tidak bukan master gitu guys, saya juga masih belajar. Jadi teman-teman ambil yang baik, kemudian tinggalkan yang buruk ya guys ya. Terus juga ketika nasihat saya ketika loss ya guys, ketika loss itu jangan sampai kita menyalahkan metodenya atau mungkin menyalahkan guru kita atau mungkin menyalahkan market itu nggak bisa ya guys ya. Kita karena di trading ini apa ya, loss itu hanya sebuah keniscayaan gitu guys. Jadi udah pasti loss, mau pakai metode apapun sudah pasti loss gitu. Saya dulu waktu di awal saya mengikuti banyak grup signal ya guys ya. Bahkan sampai sekarang saya masih masuk grupnya gitu. Walaupun udah nggak pernah saya ikutin, jarang sekali saya ikutin, jarang sekali saya buka gitu. Nah, mereka itu juga ada loss-nya gitu. Nggak pernah guys saya menemukan yang tidak ada loss-nya. Bahkan saya dulu ikut waktu masih saya fokus di kripto ya, saya ikut grup signal itu mahal sekali guys, bulanan itu berjuta-juta ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya MC juga gitu. Nah, saat itu saya mulai menyadari bahwa karena saya mulai menyadari bahwa yang penting itu ilmunya ya guys ya, bukan signal, bukan ini, bukan itu. Jadi makanya di grup signal saya, grup signal yang gratis pun saya juga sering menasihati kepada teman-teman bahwa yang penting itu ilmunya gitu. Karena kalau ilmunya udah ada nanti apa ya, insya Allah akan enak gitu tradingnya guys. Terus apakah kalau ilmunya sudah ada itu menjamin kita akan profit terus? Tidak ya teman-teman, karena saya pun loss gitu. Saya loss itu banyak sekali ya guys ya. Saya loss banyak. Kemarin saya juga loss di candle daily yang kemarin di area sini ya guys ya. Saya loss dan di grup signal itu ada lossnya juga 50 pips atau berapa, kan satu kali entry itu saya SL-nya 50 pips ya teman-teman. Kalau SL ya udah 50 pips kayak gitu, dan saya kan biasanya saya mainnya lotnya lumayan besar ya, kalian tahu ya teman-teman saya lotnya berapa, dan ya kalian bisa ngitung ruginya berapa ya, dan itu cukup besar. Tapi saya tidak apa ya guys ya, saya tidak kok marah atau apa, saya santai-santai saja gitu guys. Kenapa ya? Karena besok kalau pas performanya membaik lagi, marketnya sedang enak lagi ya kita akan profit lagi dan nanti akan kembali kok insya Allah uangnya. Kadang yang membuat kita tidak kembali uangnya itu karena ketika loss, kita lossnya banyak, dan ketika profit, kita profitnya sedikit gitu. Nah, itu kan bahaya itu kan. ABC ya, asar biru plus. Itu kan kayak kurang bagus lah teman-teman. Jadi usahakan, makanya saya sering ngasih saran bahwa semuanya harus konsisten gitu. Ukuran lotnya konsisten, time frame-nya konsisten, bar-nya konsisten, setup-nya konsisten gitu. Jadi misalnya hanya fokus di XAUUSD H1 setup re-entry dan lotnya 0,1 3 layer misalnya. Ya udah nanti entry-nya harus 3 layer gitu teman-teman. Karena harus konsisten. Kenapa? Nanti kalau misalnya sekarang satu layer ternyata TP ya. Setelahnya masang 3 layer ternyata SL. Nanti perbandingan antara TP dan SL-nya ini tidak akan seimbang. Kalau kayak gitu, kalian akan ngulang-ngulang terus, teman-teman. Nanti kalian bukan konsisten profit, tapi konsisten depo. Nah, itu jadi diperbaiki ya, teman-teman. Saya juga sampai sekarang juga masih loss gitu, teman-teman. Tapi kalau dihitung overall bulan ini atau minggu ini itu ya alhamdulillah masih profit gitu. Oke, di sini langsung saja ya, teman-teman. Kenapa kemarin kok saya loss juga? Dan di sini saya menjelaskan ya, saya lossnya sekitar 50 sampai 100 pips saja ya teman-teman. Jadi kalau kalian masang lotnya itu, misalnya kalian sampai MC, berarti kalau menurut saya nggak tahu saya benar atau salah ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya, kalau dengan SL satu kali setup itu 50 pips, kemudian misalnya kita SL 2 setup 100 pips kalian MC, berarti yang salah itu di pengaturan lotnya teman-teman. Masa modal ketika floating 100 pips udah MC. Nah, itu pengaturan lotnya kurang bagus ya, teman-teman. Karena di gold ini 100 pips itu bisa dijangkau dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik kalau ada news itu, guys. Jadi
bahaya gitu ya guys ya. Maksud saya pun kalau misal ada sebuah akun itu MC-nya itu saya hitung 1000 pips biasanya guys. Jadi misalnya saya punya akun $1000 nih. $1000 kalau saya entry 0,1 itu per 100 pips kan $100. Berarti per 1000 pips itu $1000. Jadi ketika saya punya akun yang modalnya $1000 itu saya masang lotnya itu 0,1 guys. Jadi saya hanya akan MC ketika saya loss sebanyak 1000 pips. Karena 0,1 kalau loss 1000 pips baru $1000 gitu ya guys. Gimana paham ya teman-teman? Jadi jangan jangan kok modalnya $1000 masangnya satu lot, yaitu nanti kalian floating 100 pips udah langsung MC gitu guys. Nah itu kurang bagus ya teman-teman. Mungkin dari kalian ada bilang, bang saya modalnya dikit, kalau saya lotnya kecil ya nanti nggak berkembang kembang gitu, lama nanti berkembangnya. Terus ya kalau saya boleh menjawab, sekarang tuh ada platform gitu ya guys ya. Kita bisa modal 800.000 aja, udah bahkan 700.000 ya kalau kalian pakai kode yang di WMT itu kode dari saya referralnya itu kalian dapat diskon 15% sampai 20%. Itu 700.000 doang kita udah bisa mengelola akun $10.000 gitu guys. Dan maksimal lossnya 10% itu udah lumayan besar gitu loh. Tinggal kita mau belajar apa enggak, mau konsisten apa enggak gitu. Ya, saran saya ayolah guys konsisten ya, nggak perlu terlalu banyak entry. Terus kalau loss itu ya udah loss aja gitu. Tapi ya guys ya, di sini saya menyarankan ini penting banget ini. Oke, trading itu sulit. Trading itu sangat sulit guys. Dan tapi nanti kalau kalian sudah berkembang, sudah bisa di trading, insya Allah nanti ya profitnya cukup ya. Tapi sekali lagi saya bilang, trading ini sangat sulit guys. Nah, karena sangat sulit, jadi jika kalian sudah sering MC dan dirasa memang tidak cocok di trading, itu kalian berhenti saja, guys. Cari income lain, cari pekerjaan lain, insya Allah nanti bisnis-bisnis yang lain lah, guys, kalian belajar. Misalnya Shopee affiliate atau TikTok affiliate, itu kalau mau yang dari rumah ya, atau kerja-kerja yang uh, ya skill-skill baru lah, guys, itu insya Allah akan bisa gitu. Tapi kalau kalian memang melihatnya cocok di trading, ya silahkan dilanjutkan. Kalau saya boleh sharing, guys, saya itu menilai diri saya itu cocok di trading. Kenapa? Karena nggak tahu ya guys ya, ini salah apa benar, tapi ya karena pemikiran manusia itu pasti pasti salah ya, sering salahnya gitu guys. Tapi kalau menurut saya menilai diri saya sendiri, saya itu tidak terlalu serakah orangnya guys. Jadi saya itu memang basicnya dari apa ya dari ketika sekolah sampai sekarang saya kuliah di luar negeri itu semuanya tuh jurusan agama gitu, jurusan agama Islam gitu. Kayak dalam tanda kutip saya itu udah kenyang banget pelajaran-pelajaran Islam gitu. Nah itu apa ya, pikiran saya itu agak terdoktrin ya, terdoktrin untuk tidak terlalu ambisius dalam mengejar uang gitu guys. Jadi ya secukupnya gitu guys. Jadi ya gitulah. Ya sedikit pun saya syukuri gitu. Tapi kalau dari kemana ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ketika udah profit lumayan itu saya nggak hot lagi gitu guys. Karena ya saya menilai saya tidak terlalu serakah gitu. Nah, karena dulu saya mikirnya kayak gitu, insya Allah saya mikir, oh kayaknya bisa nih, saya coba dulu di trading. Tapi kadang ada orang yang memang apa ya, kehidupannya dari kecil, ya, itu mungkin kesulitan, atau mungkin memang dari kecil itu diajarkan hemat. Nah, ketika apa ya, floating minus sedikit aja, itu udah nggak kuat hatinya, guys. Nah, kalau kayak gitu, menurut saya sulit di trading nanti berkembangnya. Maksudnya mengelola emosinya itu sulit. Di trading ini mungkin kalian udah sering dengar ya guys ya. Yang penting tuh bukan teknikal, bukan ini, bukan guys. Emosi yang penting. Kalian teknikal belajar BBMA sebulan selesai guys. Serius guys, kalian pelajari playlist saya itu sebulan kalian ulang-ulang terus videonya setiap hari sisihkan ya 5 jam atau sampai 6 jam lah dari pagi sampai siang gitu. Selama 1 bulan itu kalian udah mahir BBMA saya yakin guys ya. Apalagi yang masih muda-muda, yang otaknya itu masih encer, masih bisa mengelola banyak informasi itu akan cepat gitu guys. Tapi mengelola emosinya itu yang sulit guys. Ketika kita loss ya, kalian tahu kan kalau loss itu hati nggak enak banget ya. Kita pengen balas dendam, klubnya digedein, ininya digedein, pengen balik modal dulu, pengen ini, pengen itu. Jadi ya kayak ya itulah kebanyakan bocah ya guys ya. Intinya itu yang sulit tuh menguasai emosinya itu ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita akan coba menganalisa apa yang terjadi di gold. Nah, kemarin kalau kalian perhatikan di sini BBMA-nya saya tutup dulu ya guys ya.
Kalau kalian perhatikan candle daily kemarin itu ini sangat kecil ya guys ya. Kalau kalian perhatikan sangat kecil ya. Candle yang saya tandai kuning ini. Oke, ini sangat kecil gitu guys. Jika dibandingkan candle-candle sebelumnya. Jadi itu tuh mirip candle yang ini nih, kecil. Kalau candlenya kecil berarti pergerakan di hari itu memang tidak terlalu besar. Nah, itu memang ya karena hari Senin ya guys ya. Hari Senin itu memang pergerakannya biasanya itu tidak terlalu besar. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kalau kalian ingat kemarin kita menganalisa bahwa kemungkinan gold itu akan turun dulu untuk mengambil re-entry di H4 ya guys ya. Di area sini kita kemarin menganalisa kemungkinan akan turun dulu ke area re-entry H4 baru nanti lanjut kenaikan. Dan benar ya teman-teman, ini sudah turun ke area sini, ke area re-entry dan dia lanjut naik. Nah, ketika lanjut naik di sini, dia ternyata tidak mampu menembus top BB. Kalau kalian ingat, di sini adalah re-entry ya guys ya. Ingat di area sini yang pertama kali menyentuh ini ya guys ya. Nah, ketika pertama kali menyentuh di area sini, ingat tujuan dari re-entry buy itu kemana guys? Ke area top BB. Nah, ketika sudah sampai top BB, dia tidak mampu membuat momentum yang baru, maka dia menjadi MHV guys. Ketika menjadi MHV, maka dia akan turun dulu menuju destinasinya minimal ke area mid BB di area sini. Nah, nanti di mid BB ini adalah penentuannya guys. Kalau nanti di H4 ini di mid BB mampu membuat CSAK sell, maka dia akan terjun menuju bawah ya guys ya. Karena CSAK sell tujuannya adalah ke area low BB di area sini. Tapi jika nanti di H4 ini tidak mampu membuat CSAK dan hanya tertahan di mid BB, maka akan terjadi golden setup dan dia akan naik cukup jauh minimal 3 candle untuk melanjutkan kenaikan. Seperti itu ya teman-teman. Terus menurut saya pribadi kemungkinan dia akan naik guys ya. Ini akan turun dulu sebentar ya. Ini akan turun dulu sebentar. Kemungkinan nanti dia akan turun dulu sampai ke area mid BB di area sini. Terus lanjut kenaikan untuk ke atas. Itu kalau feeling saya ya teman-teman. Tapi ya itu hanya feeling dan sangat mungkin salah ya guys ya. Dan juga kalau kita lihat di H1 ini terlihat sudah terbentuk extreme sell ya di atas, berarti MAV yang ada di H4 tadi valid ya teman-teman. Kalau valid kemungkinan dia akan menuju ke destinasinya. Dan ini masih turun dulu guys, masih turun dulu ke area sini. Jadi kalau saran saya kalau kalian mau buy ya, kalau kalian mau buy, kalian tunggu ke area mid BB ini guys, di area mid BB di H4 ini. Tunggu tunggu aja candlenya, karena biasanya candle itu guys ya, candle itu biasanya dia turun sampai jauh ke sini, tapi nanti balik lagi guys, plusnya itu tetap di atas ini. Nah, nanti terjadi golden setup. Terus mungkin biasanya setway dulu ke area sini, baru untuk lanjut kenaikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah analisanya. Analisa tuh simple aja, kayak gitu doang gitu teman-teman sebenarnya. Karena ya market itu cuma gitu-gitu doang, antara dia sesuai dengan analisa atau enggak. Dan kalau enggak, ya udah kita move on, kita besok lanjut lagi gitu. Yang sulit memang untuk menguasai emosinya itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Saya harap ini bisa membantu. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam channel-channel ini ya guys ya. Terima kasih. Saya doakan kalian semua sehat selalu dan juga lancar terus tradingnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.